Kita sekarang masuk ke pertemuan 13. Materinya adalah satuan lahan. Sudah muncul ya. Saya akan menjelaskan tentang peta satuan lahan. Kalau yang awal kan peta penggunaan lahan. Kemudian kemarin yang kedua adalah peta kemiringan. Nah, sekarang yang ketiga adalah peta satuan lahan. Insya Allah ini materi terakhir untuk mata kuliah kartografi karena nanti ke depannya akan ada kuis ya. 2 pertemuan lagi, insya Allah ada kuis sebagai nilai pembantu selain UAS dan UTS. Nanti Bu Tina yang akan menyampaikan. Oke, sekarang materinya tentang peta satuan lahan. Sekarang kita lihat. Pengertian satuan lahan itu apa? Nah, ini dari Sitorus, beliau menjelaskan bahwa satuan lahan merupakan kelompok lokasi yang berhubungan dengan bentuk lahan tertentu dalam sistem lahan dan seluruh satuan lahan yang sama dan mempunyai asosiasi lokasi yang sama. Si bingung ya? Kita lihat yang selanjutnya. Satuan lahan merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan perbedaan dan persamaan karakter suatu wilayah dengan wilayah lain. Sehingga dalam kajian tertentu perlu diperhatikan informasi apa yang diperlukan untuk mengetahui tujuan kajian atau topik kajian. Saya yakin kalian belum paham sampai di sini. Kita lihat nanti contohnya. Cara membuat peta satuan lahan. Pertama adalah membuat peta satuan lahan dengan cara menumpang susun atau overlay peta-peta yang dibutuhkan untuk mengkaji suatu wilayah. Peta satuan lahan dapat digunakan untuk membuat peta kesesuaian lahan. Sebagai contoh, untuk membuat peta kesesuaian lahan untuk pemukiman, peta yang akan dibutuhkan apa saja. Misalnya gini nih contohnya. Misalnya kalian akan membuat suatu perumahan. Kalian menjadi developer misalnya atau pengembang. Kira-kira yang dibutuhkan oleh perumahan itu aspek apa aja? Yang harus kalian lihat dan kalian bikin dalam sebuah peta satuan lahan. Miringan lahan. Miringan. Betul, perlu. Kenapa perlu? Karena kalau rumah di daerah yang miring itu bahaya. Lawan longsor misalnya. Atau kalau kemiringan nanti akhirnya ke biaya pembangunannya akan lebih mahal karena pondasinya akan sulit. Mungkin ke sana. Terus yang kedua apa lagi? Selain kemiringan? Keterjangkauan, Pak. Apa? Luas lahan, Pak. Sungai. Peta sungai. Peta daerah aliran sungai. Buat apa? Siapa tadi yang bilang peta sungai untuk apa tujuannya? Sumber air, Pak. Sumber air, oke. Sumber air sekarang bukan zaman batu ya, tidak usah mencari sungai. Tapi mencari kira-kira air tanah yang bagus di mana. Nah itu kita kan bisa mencarinya dengan peta air tanah. Bisa. Jangan peta sungai ya, kita nggak hidup di zaman batu, nggak usah mencari sungai. Terus, yang selanjutnya peta apa lagi? Peta itu, Pak, yang jalur jalan. Jalur jalan. Jaringan jalan. Jalan. Kenapa penting? Itu memudahkan keterjangkauan dengan wilayah lainnya kan untuk beraktivitas. Oke, karena Akses lalu lintas. perumahan yang mahal biasanya yang mempunyai jaringan jalan yang bagus. Dalam artian jangkauan ke fasilitas umum memadai. Dekat ke pasar, dekat ke sekolah, misalnya dekat ke fasilitas yang lain. Itu dia akan lebih mahal. Biasanya ya, berarti itu perlu. Apalagi? Kira-kira. Tadi yang pertama apa? Air, terus kemiringan, terus jaringan jalan. Kira-kira apa lagi?
Peta iklim butuh nggak? Butuh, Pak. Untuk apa? Butuh Pak untuk menentukan. Untuk menentukan apakah Kalau kalian buat perumahan di perbatasan antara tropis dan subtropis? Kan enggak juga ya. Kalau peta iklim terlalu luas justru itu mah. Kalau kalian cakupan perumahannya hanya satu kelurahan ya buat apa peta iklim? Udah jelas di situ iklimnya sama. Tidak ada perbedaan ya. Kecuali kalian mau bikin rumah di antara perbatasan Amerika dan Kanada yang iklimnya beda. Gitu kan, subtropis dan tropis. Bisa jadi peta iklim butuh. Tapi kan kalau di kita di sini enggak, iklimnya sama. Oke, curah hujan ya kadang-kadang curah hujan perlu karena ketersediaan air juga. Nah, ketika komponen-komponen peta tersebut sudah disepakati, maka peta-peta tersebut digabungkan, di overlay namanya. Jadi peta jaringan jalan, peta jaringan air, misalnya air tanah dan sebagainya, kemudian peta kemiringan lereng, itu digabungkan menjadi satu buah peta. Itu disebutnya tekniknya overlay, ditumpang susun. Kemudian hasil tumpang susun tersebut menghasilkan peta yang baru dengan nama peta satuan lahan. Itu nantinya menghasilkan peta kesesuaian lahan untuk daerah pemukiman atau daerah perumahan. Nanti peta tersebut akan menampilkan, oh daerah ini recommended nih untuk dijadikan perumahan. Kenapa? Karena jaringan jalannya bagus, kemiringan lerengnya rata, kemudian akses airnya bagus. Itu grade-nya A, gitu kan. Oh daerah ini tuh grade-nya B. Kenapa grade-nya B? Karena lahannya miring. Terus airnya sedikit, dan lain-lain. Nah itu kalian bisa menentukan hal seperti itu nantinya di peta satuan lahan. Oke, yang ini tadi contohnya ya, kalau pemukiman yang pertama dibutuhkan adalah penggunaan lahan. Sampai kalian membuat pemukiman di lahan hutan misalnya, ini butuh peta penggunaan. Oke, itu lahannya lahan apa? Lahan hutan, ataupun kalau enggak lahan militer misalnya, itu kan tidak etis gitu. Makanya kita cari penggunaan lahan yang cocoknya. Kemudian kita jenis tanah. Peta jenis tanah di sini, kalau kalian mendirikan lahan di daerah Kalimantan, biasanya kan mendirikan pemukiman di sana, kalian butuh peta jenis tanah. Karena kan Kalimantan mayoritas lahan gambut. Tahu lahan gambut, rawa. Kalau misalnya kalian salah memilih lokasi, kalian akan rugi besar sebagai developer misalnya. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah bangunan di lahan gambut, itu pondasinya harus dalam. Kadang-kadang harus satu tinggi dari bangunan utama. Kalau bangunan utamanya tinggi 10 meter, pondasinya pun harus 10 meter. Atau minimal setengahnya. Nah itu akan merugikan ke developer. Biasanya gitu, makanya penting. Terus peta jaringan jalan. Nah peta jaringan jalan di sini betul yang tadi, semakin ramai jaringan jalan yang dilewati, biasanya harganya pun akan bagus, akan tinggi ya. Itu yang paling utama. Strategisnya pemukiman kalau tidak ada jalan tidak akan laku, ya kan intinya kan gitu. Terus peta sebaran air tanah ini juga penting. Kalau tidak ada air, kalian tidak akan bisa hidup di sana karena air kebutuhan pokok manusia. Kemudian peta kepadatan penduduk. Nah, ini kalau peta kepadatan penduduk kira-kira untuk apa tujuannya? Dan itu Hah? Kenapa untuk membuat sebuah pemukiman kita harus menggunakan peta kepadatan penduduk juga? Mungkin kalau udah padat, nggak perlu bikin pemukiman lagi, Pak. Oke. Atau mempermudah itu, Pak. Kayak kalau misalkan di kota-kota kan, kalau misalkan ada pemukiman yang udah padat penduduk kan harus direlokasi kayak gitu. Mungkin untuk kalau manfaatnya diketahui kayak gini jadi tahu gitu gimana penyusunan rencana nanti relokasinya mungkin. Betul. Jadi kenapa penting peta kepadatan penduduk? Itu untuk marketnya. Kira-kira kita mau
membuat pemukiman di sana tuh ada yang beli nggak? Iya kan? Kita bikin pemukiman elit misalnya di daerah, kalau di sini di daerah Walu sana, jauh dari kota, yang masih kosong. Kira-kira bakal ada yang beli nggak? Sepi, Pak. Tapi Enggak. terpengaruh juga oleh kepadatan penduduknya. Semakin padat penduduk, biasanya marketplace-nya semakin bagus atau sasaran pasarnya semakin ada. Jadi memang faktornya banyak. Jadi untuk membuat pemukiman itu faktornya banyak. Ini salah satu contoh peta satuan lahan yang nantinya akan menghasilkan kesesuaian lahan pemukiman. Gitu. Oke. Yang lain. Nah, ini peta satuan lahan. Oke, ada yang bisa lihat? Ini yang buat anak UNS ya, Pendidikan Geografi UNS. Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Solo, Surakarta ya. Kalau Semarang UNES, kalau Solo Surakarta UNS ya. Nah, di sini ini ada peta satuan lahan. Oke. Coba kalian fokus ke satuan lahannya yang ini nih. Kode-kodenya. Melihat ya? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Kode-kodenya. Mudah-mudahan masih terbaca. Ini kode-kode ini tuh menunjukkan satuan lahannya apa. Satuan lahan ini itu dihasilkan oleh 3 peta yang digabungkan. Oke, peta ini dihasilkan oleh 3 peta yang dioverlaykan atau ditumpang susunkan. Apa aja? Pertama, Kemiringan leher, Miringan lereng, terus macam Macam tanah, jenis tanah. penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Kemiringan lereng kodenya CU, kemudian macam tanahnya itu AGM, kemudian penggunaan lahannya 0 sampai 5 angka ya. Nah, ini jadi ketika dioverlaykan maka menghasilkan peta seperti ini. Jadi setiap warna mempunyai kode beda-beda. Kalau melihat ini bingung, kita lihat yang lain dulu. Nah, ini apa nih? Kerawanan longsor lahan Kecamatan Cepogo. Ini yang bikin Pendidikan Geografi FKIP UNS. Masih Solo ya, Surakarta. Ini yang dioverlaykan peta apa aja? Kira-kira. Kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Apalagi? Jenis tanah, Jenis tanah. curah hujan, Curah hujan bisa. Terus Pemukiman bisa nggak, Pak? pemukiman bisa. Semakin padat pemukiman semakin rawan karena ada penduduk yang akan terdampak misalnya. Bisa. Inilah hasilnya. Ketika peta-peta tersebut ditumpang tindihkan, dioverlaykan, maka akan menghasilkan peta yang baru seperti ini. Peta yang baru ini memiliki makna berbeda dari setiap warna. Misal, yang warna merah pekat itu kelas kerawanan longsor lahannya pertama atau tinggi. Ya kan? Terus yang warna merahnya biasa itu dia nomor 2, berarti sedang. Kemudian yang warna merahnya agak pink itu hierarkinya 3 atau dia rendah kerawanan longsor. Itu kan hasil dari overlay, hasil dari tumpang tindih peta. Oke, sampai situ dulu. Kalian mesti bingung. Saya lanjutkan dulu ya. Bagaimana proses cara bikinnya? Nah, ini peta tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman karet di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Ini yang bikin Geografi UPI ya.
Kira-kira yang dibutuhkan apa aja untuk membuat peta ini? Apa aja? Jenis tanah. Di sana. Jenis tanah, Pak. Dan Kemiringan lereng. Ringan, lereng. kemiringan butuh untuk tanaman karet. Perairan darat. Perairan, Curah Pak. hujan. Perairan darat. Ya, perairan. Curah hujan. Hujan, perairan darat. Dan jenis tanah, pH tanah biasanya, terus suhu itu perlu. Karena setiap tanaman itu dia punya klasifikasi masing-masing di mana dia bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Gitu. Misalnya karet, suhu yang cocoknya itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Berarti kalian harus punya peta suhu juga. Nanti hasilnya kalian bisa mengoverlaykan seperti ini. Oh, daerah yang cocok itu daerah yang warna hijau. Kalau di sini berarti daerah hijau itu daerah yang paling pas ditanam karet. Berarti secara tanah, secara suhu, kemudian secara curah hujan, secara kandungan air di sana pas, ada sebenarnya. Atau memenuhi syarat untuk ditanam karet. Itu yang dimaksud peta satuan lahan. Paham maksud saya? Ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita membuat latihan peta satuan lahan. Ayo, silakan bertanya dulu. Atau udah paham? Atau belum paham? Kira-kira peta satuan lahan itu apa? Gak ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Oke, Sambil berjalan sepertinya, Pak. oke, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada. Sekarang kita mencoba latihan membuat peta satuan lahan. Sederhana saja. Yang pertama, seperti biasa persiapkan peta RBI, pensil, penggaris, dan milimeter blok. Nah, ini kalian di rumah masing-masing lah punya ya. Terus tentukan 4 kampak yang akan dibuat peta satuan lahan. Kalau yang tadi mah kalian latihannya adalah 1 kampak, kalau di sini mah minimal 4 kampak ya. Kalau kemiringan lereng kemarin cuma 1 kampak. Di sini kalian harus 4 kampak latihannya. Terus tentukan batas-batas penggunaan lahan menggunakan garis putus-putus. Paham nggak maksudnya ini? Kalian kan sudah diajarkan ya tentang peta penggunaan lahan. Nah, di sini langkah awal yang harus kalian lakukan itu adalah tentukan batas-batas penggunaan lahan menggunakan garis putus-putus. Jadi bikin 4 karpak, dipetakan dulu, kemudian penggunaan lahannya menggunakan garis putus-putus. Terus hitung kelas kemiringan lerengnya menggunakan metode Wentworth ya, yang kemarin, yang tugas tadi saya bahas. Itu langkah kedua. Kemudian tentukan kode satuan lahannya. Berarti ini yang kita pakai cuma 2 peta. Sederhana sekali ya. Peta penggunaan lahan dan peta kemiringan saja. Kalau yang tadi mau dicontoh banyak peta yang digabungkan. Kalau yang ini mah kalian cuma 2 latihannya. Peta penggunaan lahan dan peta kemiringan. Tentukan kode satuan lahannya. Contohnya itu LK3. LK3 itu penggunaan lahan tanah kosong. 3 itu kelas kemiringan lerengnya. Gitu. Bingung? Bingung, oke? Masih bingung? Bingung, Pak. Masih bingung. Pak, masih bingung. Bingung, Pak. Pindahkan hasilnya kepada kertas milimeter blok. Oke lah. Kita lihat contohnya. Ini contoh peta satuan lahan. Di sini bisa kalian lihat batas penggunaan lahannya yang mana. Batas satuan lahannya yang mana?
Yang garis hitam, Pak. Garis hitam, betul. Yang garis hitam itu dia batas lahan. Oke. Yang warna merah kan jalan. Yang warna biru sungai. Itu kan dasar. Terus yang warna hitam putus-putus itu batas das. Kalian belum belajar ya. Terus yang warna hitam, garis warna hitam itu batas satuan lahannya. Yang atas, yang ini satuan lahannya disebutnya 6 SB. 6 SB itu apa? 6 itu adalah tingkat kemiringan lerengnya. SB itu adalah penggunaan lahannya. Penggunaan lahannya SB apa? Penggunaan lahan untuk semak belukar. Bukan. Kalau 4 LD, Ladang. nah, tuh. Kita belajar cara buatnya ya. Bagaimana cara buat kita seperti ini? Pusing? Pusing, Pak. Tapi masih lama Pusing, ya. Pak. Masih banyak waktu. Kita coba belajar bikin peta satuan lahan. Saya cari petanya dulu. Oke. Terlihat? Oke. Lihat ya. Misalnya kita ingin buat peta satuan lahan dari peta FBI ini. Kita pilih dulu. Tadi yang pertama apa langkahnya? Yang 4 karpak, Pak. Bukan 4 karpak, Pak. Memilih karpak, Pak. Berarti kita tentukan 4 karpak. 1, 2, 3, 4. Ya. Kelihatan ini warna Iya, Pak. Kelihatan, Pak. oke. Terus, sulit lah warna merah, jangan warna merah. Warna merah. Ini juga kelihatan. Warna pink. Misalnya ini sudah menentukan 4 karpak. Langkah yang pertama adalah kita bikin peta penggunaan lahannya dulu. Jadi mengecil. Ini 4 karpaknya. Kemudian kita bikin penggunaan lahannya. Oke. Tahu batas penggunaan lahan? Nih, saya lagi mencoba menggarisi penggunaan lahan apa? Pemukiman. Pemukiman dibatasi dengan Garis merah. garis merah. Ya, batas pemukiman dengan penggunaan lahan apa? Sawah, Pak. Ya, sawah, betul. Itu. Terus aja kalian membatasi per daerah ini, per daerah penggunaan lahan.
Ini apa yang hijau ini? Kebun. 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 Kalau yang ini sawah apa? Sawah. Sawah. Oh, tegangan. Ada hujan. Yakin. Kalau yang sawahnya bentuk polanya sama, itu sawah irigasi. Kalau yang polanya acak, itu pola sawah tak ada hujan. Beda ya. Ini kan polanya seragam. Ini irigasi. Terus saya akan membuat satu karpak adalah segini ya. Kalian bikin batas penggunaan lahannya dulu seperti ini per penggunaan lahan. Berarti di sini ada berapa penggunaan lahan di karpak ini? Satu ini. 2. 3. Ada 3, Pak. 3. Tiga, Pak. Mungkin. 3. 3, Pak. Ini apa? Sawah. Sawah. Sawah irigasi. Kebun. Kebun. Yang kedua sudah benar. Berarti setelah kalian tentukan karpak, kalian gambar batas-batas penggunaan lahannya. Seperti yang saya contohkan barusan. Oke. Setelah itu, ukur kemiringan lerengnya. Kalian bikin diagonal di sini. Tentunya ya. Di sini kalian bikin diagonal per karpak. Ya, saya percepat saja ya. Misalnya di sini kelasnya misalnya di sini kelasnya 2, di sini kelasnya 3, di sini kelasnya 2, di sini kelasnya 1. Misalnya gitu. Oke. Setelah kelas kemiringan lerengnya sudah kalian dapatkan, kemudian penggunaan lahannya pun sudah kalian buat, terakhir gimana? Bikin kodenya. Kode. Penggunaan lahan pemukiman kodenya apa kira-kira? LP. Apa? LP. LP. Lahan pemukiman. Oke. Misalnya karena di sini kelasnya 2, berarti di sini 2 LP. Gitu. Terus kalau yang ini di sini kan sawah. Tapi kelas kemiringannya 2 atau 3 di sini nih? Kursor saya terlihat. Jadi 2. 3. Di sini. 2, Pak. Di sini ini 2. 2. Ini 2 apa di sini? LS. Lahan sawah. Jangan lahan sawah. Nah, sawah ada 2. Sawah. Sawah irigasi. Atau sawah irigasi SI berarti. Oh. 2 SI berarti kan? Terus di sini. Ini udah 3 nih. Berarti yang sawah yang di sini 3 SI. 3 SI. 3 LP. Yang ini 2 lagi sawah 2 SI. 2 LP. 2 LP. Itu ada yang itu Pak, ada yang ke perkebunan ditulis nggak Pak? Pak? Ada perkebunan sih. Oh iya. Yang hijau. Oh yang kebun di sini apa kodenya? 2 sama 2. LP. 2P. LK. 2 KB. 2 LK. LK aja Pak, LK. 2K. 2 KB lah, 2 kebun. Berarti dia kelas kemiringan lerengnya 2, KB itu untuk istilah kebun misalnya kan. Kalau yang ini kelas kemiringannya 1 berarti 1 LP. 1 LP. 1 LP, Pak.
LP, Pak. Oke. Setelah seperti ini, kalian pindahkan ke milimeter block. Oke. Kalian pindahkan ke milimeter block. Caranya bagaimana? Caranya kalian gambar ulang di milimeter block. Tapi si garis konturnya gak usah dimasukkan. Yang kalian masukkan cuma batas penggunaan lahannya saja. Kayak yang contoh di peta yang tadi kan. Terus kodenya apa? Nanti kalian di legendanya akan dimasukkan. Ditanyakan dulu. Ayo. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi itu tuh buat penamaan satuan lahan nama bebas gitu, Pak. Kayak tadi yang LP gitu. Kalau misalnya nanti nemuin lagi lahan yang baru sesuai penamaan kita, Pak, nanti dikasih keterangan gitu. Ya. Asal konsisten saja dalam satu buah peta misalnya. Kemudian kan kalian pasti akan bikin legendanya juga. Jangan sampai yang di bawah tanahnya kebun disebutnya lahan KB misalnya di bawah. Tapi masih satu peta yang sama, di atas nemu lagi. Tapi bukan KB. Tak saja gitu. Nah, berarti itu salah. Karena tidak konsisten. Kalau mau pakai K ya K saja untuk kebun. Mau di semua peta, dalam peta tersebut, mau di semua tempat, itu konsisten dalam hal kode. Gitu. Pak Oji, paham maksud saya? Jadi jangan sampai untuk Siapa? Nah, jangan sampai untuk penggunaan lahan yang sama, dalam satu peta yang sama, gitu. Kalian punya beberapa kode yang berbeda. Nah, itu akan salah jadi. Jadi, ketika penggunaannya sama, pengolahannya sama, kodenya harus sama. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan dalam legenda biasanya. Tapi jangan jauh-jauh itu istilahnya, jangan sampai kebun, istilahnya C gitu. Kan banyak ya, misalnya 2C, C itu sama kebun. Kalau hubungannya gitu C kebun kan berarti tidak nyambung kalau seperti itu. Harusnya istilahnya dekat. Misalnya 2KB, oh KB itu kebun, nah itu kan nyambung. Nah, itu istilah dari kebun. Tokat saja untuk kebun bisa masih masuk. Jangan sampai istilahnya jadi jauh gitu. Oke? Bisa? Pak, cara menentukan kelasnya gimana ya, Pak? Cara menentukan apa? Pak Fahmi? Kelasnya Kelas kemiringan lereng. ini ya, di setiap ininya gini Pak, di setiap kotaknya. Yang tadi di satu karvak kan ada 4. Cara penentuan kelasnya kalian harus melakukan proses perhitungan kemiringan lereng kayak yang kemarin tugas kalian. Baru sama saya cuma mencontohkan biar cepat saja, nggak dihitung dulu gitu, langsung dikasih contoh. Berarti nanti dihitung dulu ya Pak untuk menghitung kemiringan lerengnya dulu, baru nanti dikasih kelasnya ya Pak. Ya, prosesnya sama seperti proses tugas kalian kemarin kalau untuk membuat peta kemiringan lerengnya. Tadi mas saya cuma mencontohkan biar cepat, biar aku saya dijago alhamdulillah, dihitung hiji-hiji kan waktunya lama ya, makanya saya langsung nembak tadi 2, ini 3, itu buat contoh biar cepat. Itu pahami maksudnya. Tapi ketika kamu nanti mencoba di rumah, prosesnya lakukan satu persatu gitu. Misalnya yang pertama bikin peta penggunaan lahannya dulu, dikasih garis per penggunaan lahan. Setelah itu bikin kemiringan lerengnya, pakai diagonal segala macam, dihitung segala macam, masukkan rumus, masukkan tabel, klasifikasinya berapa, baru yang terakhir buat kode gitu. Paham Pak? Paham Pak. Ya. Ada lagi? Menanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Kalau misalkan untuk gambar misalkan diagonalnya itu harus dicantumkan nggak kayak kemarin atau udah aja gitu kodenya aja di masing-masing kotaknya masing-masing itunya. Gimana Pak? Saya bisa menangkap. Jadi kalau untuk peta satuan lahan, kita petanya itu digambar dulu. Misal kalian ingin bikin penggunaan lahan daerah ini. Berarti yang pertama kali harus kalian bikin adalah peta penggunaan lahan dulu. Nih, saya ini pause dulu ya. Saya close ini dulu biar saya bisa mencontohkan.
Misalnya nanti akan saya kasih tugas, kalian bikin peta penggunaan lahan. Ini muncul? Mencoba. Ada Pak. Mencoba. Kalian bikin 4 karvak peta penggunaan lahan. Di sini bikin 1 kan? Terus yang kedua yang harus kalian bikin itu apa? Jangan lupa. Yang kedua harus kalian bikin peta apa? Kemiringan. Kemiringan. Betul. Baru yang ketiga kalian bikin lahan. Itu jadi kalau saya istilahkan tuh gini. Ini kan peta. Ini peta penggunaan lahan. Penggunaan. Yang ini peta kemiringan. Peta penggunaan lahan ditambah peta kemiringan menghasilkan peta maksudnya. Itu. Jadi yang pertama kalian bikin di milimeter block itu peta penggunaan lahannya dulu. Misalnya ini contohnya, saya kasih contoh. Misalnya penggunaan lahan itu seperti ini. Saya biar gampang. Yang ini hutan tuh HT misalnya contoh istilahnya ya. Terus yang ini sawah irigasi misalnya SI. Yang ini pemukiman itu apa tadi? LP, Pak. LP. Misalnya ya. Berarti ini udah peta penggunaan lahan kalian udah beres gitu. Oke. Terus yang kedua, di sini kalian bikin peta kemiringan. Kalau peta kemiringan ya kalian harus bikin diagonalnya dulu seperti ini. Seperti proses kalian bikin peta kemiringan kemarin seperti apa ya? Ya ini mah ibaratkan bagus lah ya gambarnya. Biar cepat. Ini misalnya kelasnya di sini itu 2. Yang ini 3. Kemudian yang ini 4. Dan yang ini 2. Oh, nggak mungkin sawah irigasi 4. Ya, ulangi. Oke. Yang ini misalnya 1 di sini, yang ini 4, yang ini 3. Gitu. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kalian harus hitung prosesnya gitu. Saya kasih contoh aja seperti ini. Nanti ketika peta penggunaan lahan ini digabungkan dengan peta kemiringan, maka hasilnya akan seperti ini. Tuh. Terus ya lurus pakai garis. Ini di hasil peta satuan lahannya kalian nanti akan membuat seperti ini. Misalnya ini hutan. Di sini kelas kemiringan lerengnya berapa di sini? 2. 2, Pak. HT 2. HT. Pak. 2 HT. 2 HT. 2 HT. Yang ini apa ini? 1 SI. 2 SI. 2 SI. Yang ini 4 HT. 4 HT. 4 HT. 3 HT. 3 HT. 3 HT. Terus yang ini 3 LK. LK. 3 LK. 1 SI. 1 SI.
Satu SI. satu SI. Satu Satu SI. Kan 3 SK. Kota kalian sudah beres lahannya gitu. Oh, 3 SI enggak, Pak? Hah? 3 SI enggak, Pak? Maksudnya gimana? Itu kan di kolom yang ketiga itu kan ada potongan tuh sedikit itu masuk ke 3 SI enggak, Pak? Oke, yang ini ya di sini ya. Ya. 3 SI yang masuk. Kalau seperti ini masuk. Yang ini pun masuk yang kecil nih. Ini 4 SI berarti di sini. Oke? Masuk. Semuanya masuk pasti. Yang tanyakan. Ini baru satu karva gitu. Contohnya kan nanti saya harus 4 karva. Berarti 4 yang seperti ini gitu digabungkan. Oke? Jadi 16 kotak Pak nantinya. Ya 16 kotak 4 kali 4-nya. Bayangkan. Oke? Tapi prosesnya gitu maksud saya. Insya Allah. Nanti di pinggirnya di sini kasih keterangan lah. PAP legenda gitu, legenda. Legenda. Kasih keterangan di sininya. Satu yang ada di peta satuan lahan itu kalian di sini tuliskan. Misalnya 1 SI. 1 SI itu sama dengan apa? Terus 1 delta sama dengan apa? Terus yang duanya 2 SI sama dengan apa? Kemudian 2 HT sama dengan apa? Kemudian 3 LK, kemudian 3 HT, kemudian 3 SI. Itu kalian jabarkan nanti di sini ditulis. Gitu. Terus 4 HT itu apa? Kemudian 4 SI itu apa? Kalian nanti jabarkan di legendanya. Gitu. Kan seperti ini juga peta-peta yang contoh yang tadi. 1 SI itu berarti 1 kemiringan lerengnya, penggunaan lahannya SI, sawah irigasi. Gitu. Kalian jabarkannya gitu di sini. Kemiringan lereng 1, penggunaan lahannya sawah irigasi. Gitu. Satu-satu dijelaskan. Oke? Tanyakan dulu. Pak izin bertanya. Ya, Untuk pedoman penentuan kelas kemiringan lereng itu menggunakan sumber yang mana ya Pak? Oh, yang 3 yang sudah dipelajari ya? Yang dari Sugandi, kemudian kementerian apa gitu, sama terakhir sama apa? Terserah. Terserah kalian mau pakai yang mana, asal sumbernya dicantumkan. Gitu. Oke? Baik, Pak. Ada lagi ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, Silakan. itu kan tadi di step ke nomor 5 tuh Pak, ada penghitungan dengan metode Wentworth atau apa gitu Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Kamu buka materi yang dulu kemarin. PowerPoint yang sudah saya sharing di Google Classroom. Masih ada nggak? Metode Wentworth itu adalah metode menghitung banyaknya jumlah garis kontur dengan cara membuat garis diagonal. Ini yang saya lingkari ini menggunakan metode Wentworth. Jadi, Iya Pak, siap. Satu nomor. konsentrasi ya. Metode Wentworth itu yang saya sudah ajarkan ke kalian, yang menghitung garis kontur menggunakan metode menggunakan garis diagonal. Oke? Ada lagi yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ayo.
Karena saya akan kasih tugas membuat peta satuan lahan. Tapi 4 karpak, gitu, bukan 1 karpak, ingat. 4 karpak. Berarti 4 kali 4, 16 kotak. Kecil. Yo, ada lagi yang ditanyakan? Hah? Pak, Ya, nanti si 4 karpaknya disatuin, Pak. oke. Ya, 4 karpaknya dalam satu luas yang sama di sana. Jangan sampai satu di sini, satu di sini, satu di sini. Paham? Kaleno? Oke, siap. Jangan sampai karpaknya jauh, jauh gitu. Jangan. Tapi karpaknya dalam satu kesatuan yang satu di sana. Misalnya gini nih. Jadi kan saya sudah mencontohkan juga ya. 4 karpak itu dari satu. Nah ini nih, ini misalnya 4 karpak. Kalian buatnya dari 4 karpak yang ini, yang dekat. Contoh, ini. Nah, 4 karpak itu segini. Nanti dari 4 karpak ini ya kalian per karpaknya kan dibagi 4. Jadi totalnya 16 nantinya, kotak-kotak kecil gitu. Oke? Ada lagi yang tanyakan? 4 karpak yang nempel. Jangan sampai karpaknya beda-beda jauh. Ingat. Tuh, jangan sampai satu karpak di sini, satu karpak di sini, satu karpak di sini. Oh, itu ngaco. Gak akan nyambung nantinya. Jadi harus yang nempel 4. Oke? Ada yang tanyakan? Dulu? Kita lanjutkan ya. Jadi, nah, peta ini tuh hasil dari pembuatan yang tadi, yang penggunaan lahan dulu dibuat petanya, kemudian dibuat yang kedua yang peta ini menghasilkan peta kekuasaan yang ini. Betul. Tapi kalau yang ini pembatasannya itu DAS, daerah aliran sungai. Saya menjelaskan bagaimana cara membuat ini. Ayo, gimana aliran? Halo? Ada yang ingin menanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang kencang, Henry, di sini hujan. Untuk pemilihan wilayahnya, Pak, itu harus sesuai daerah masing-masing atau bebas? Oke. RBI-nya. Untuk pemilihan wilayahnya samakan dengan tapi berdasarkan ya. Kan kalau tugas yang kemarin itu berdasarkan tata rupa bumi daerah masing-masing. Yang ini juga pakai yang kemarin saja. Silahkan lanjutkan. Dia tidak usah mendownload lagi. Tapi luasannya berbeda. Kalau yang kemarin 1 karpak, kalau yang ini 4 karpak. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Dalam pengerjaan ada 4 karpak ya, Pak. Terus kan harus ditentukan kemiringan lerengnya. Nah, dalam penentuannya itu misalkan enggak langsung 4 karpak, jadi satu-satu, satu karpak dipisah-pisah gitu dulu, Pak, pengerjaannya. Apakah harus langsung 4-nya? Enggak bisa satu-satu. Maksudnya pengerjaan karpak yang pertama gitu. Pengerjaan batasannya, terus nentuin kemiringan lerengnya. Terus nanti disatuin, ataukah harus langsung 4 karpak itu? Jadi jangan satu-satu gitu. Gimana, Pak? Tangkap. Kalau Aura ingin 2 kali kerja, boleh dipisah-pisah bikinnya. Paham maksud saya? Karena nanti yang itu harus disatukan. Ya terserah Aura mau 2 kali kerja biar jadi jago misalnya gitu kan. Jadi bikin terpisah dulu satu-satu, nanti yang dikumpulkan ke saya disatukan. Silakan saja. Gitu.
Atau mau dibikin disatukan langsung semuanya, itu lebih bagus. Jadi cuma 1 kali kerja kamunya. Gitu. Jadi formatnya tuh kayak yang kemarin. Lembar pertama kalian menampilkan RBI-nya. Kemudian di cirian, oh krapat yang ini nih yang akan saya ambil. Gitu. Kayak yang tadi ya, kayak tugas yang tadi saya share ya. Terus lembar yang kedua di tugas kalian, di lembar keduanya, itu kalian menyajikan peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan dulu. Oke, kan 4 karpak tuh pasti gede ya, makanya 1 lembarin aja di sana, di lembar kedua. Kemudian di lembar ketiga, kalian bikin peta kemiringan lereng. Lembar. 4 karpak semuanya ada disatukan. Itu. Kemudian di lembar yang keempat, baru peta satuan lahannya. Kalian bikin di sana 1 lembar full. Itu. Orang? Ya Pak, siap. Ya, Terima kasih. bikin aja dulu 4 karpak dalam 1 kertas gitu kan. Nanti hitungnya mah hiji-hiji we, nggak mungkin 4-4-nya langsung gitu. Hitungnya mah hiji-hiji tapi di 1 kertas yang sama gitu. Biar nanti kamu gak usah memindahkan lagi ke kertas lain. Biar gak kerja 2 kali maksudnya. Oke? Supaya menurut saya? Insya Allah, Iya Pak. Pak, Insya Allah. Insya Allah, Pak. Sama itu kalian tampilkan lembar RBI-nya, kemudian kalian tandai si karpak yang kalian akan buat. Lembar kedua itu peta penggunaan lahan, lembar ketiga itu peta kemiringan lahan, peta yang lembar yang keempat itu baru peta satuan lahan. Jadi 4 lembar totalnya ya. Oke. Atau kalau mau tambahan lembar, maka kalau yang kemiringan lain kan butuh perhitungan. Perhitungannya masukkan. Misalnya. Gitu. Jadi biar potretannya saya periksa sekalian. Ya. Jadi lembar ketiga dan keempat itu untuk peta kemiringan lain. Lembar ketiganya petanya, lembar keempatnya hitungannya semuanya. Lalu lembar kelimanya itu. Oke? Ada lagi yang tanyakan? Ada matkul yang lain sekarang? Tidak ada, Pak. Untuk tingkat 2 Tidak Pak. ada. Oke, sob silakan. Kami silakan. Kami izin. Terus yang lain, ditanyakan dulu. Pak izin bertanya. Silakan. Kan itu tadi apa hasilnya itu ada 1 karpaknya itu hasil ada satu penggunaan lahan ya, satuan lahan. Terus jadi ada 4 satuan lahan. Nah itu tadi disatuin atau cuma jadi 4 satuan lahan Pak? Gimana? Hah? Gimana maksudnya? Alpan? Mohon maaf Pak, di sini putus-putus hujan deras. Jadi gini, kan itu teh ada 4 karpak. Nah, setiap 1 karpaknya teh kan dikerjain. Nah, dari 1 karpak itu ada apa? Hasilnya itu 1 peta satuan lahan. Nah, itu teh hasilnya tuh di millimeter box-nya tuh 4, 114 atau disatuin dari 4 itu? Disatukan dari gambar 1. Disatukan dari 4, bukan masing-masing karpak jadi peta, enggak. Jadi dari 4 karpak satu peta. Oh, iya Pak. Jadi dari 4 karpak menghasilkan 1 peta. Bukan karena 4 karpak jadi 4 peta, enggak. Jadi karena 4 karpak semuanya disatukan menjadi 1 peta sendiri. Enggak jadi peta, enggak jadi 4 peta. Ya. Oke, ada lagi? Halo? Mohon maaf Pak, untuk tugas yang tugas sebelumnya itu masih bisa menyusul apa tidak Pak? Itu Pak, untuk tugas yang belum katanya apakah masih bisa menyusul atau bagaimana? Ya silakan Ya. susul.
Silakan betulkan. Jangan terlalu lama. Semakin lama semakin kecil nilainya. Oke? Dan saya pastikan sebagus-bagusnya tugas yang terlambat tidak akan mendapat nilai maksimal. Intinya gitu. Jadi penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap kualitas tugas itu sangat diperlukan. Dua-duanya, bukan hanya kualitas saja. Oke? Silakan. Ada lagi yang tanyakan? Hah? Cukup? Karena kalian kemarin pun saya rasa sudah bisa membuat peta kemiringan lereng, satuan lahan mah tinggal digabungkan saja dengan peta penggunaan lahan. Menghasilkan peta satuan lahan. Saya nanti minggu depan akan mengecek hasil tugasnya. Mudah-mudahan sebagus tugas yang kemarin. Amin. Kalau marangan yang saya buka yang bagus ya, yang lainnya biasa saja, tapi mudah-mudahan yang lainnya pun bagus, insya Allah lah. Ya. Amin. Itu dari saya materinya yang terakhir, amin ya. Jadi untuk pertemuan 14 dan pertemuan ke-15 itu nanti Bu Tino akan mengadakan kuis. Jadi saya tidak akan memberikan info secara lengkap seperti apa karena Bu Tino yang akan menyampaikannya di waktu. Tapi kira-kira ginilah. Jadi kalian akan diberikan pertanyaan secara random, disebut namanya siapa, yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai. Gitu. Saya rasa seperti itu teknisnya. Saya rasa ya, tapi nggak tahu Bu Tino besok seperti apa. Jadi untuk 14 dan 15, pertemuan 14 dan 15 akan diadakan kuis. Dan semua orang pasti akan ditanya. Jadi jangan sampai ketika kegiliran ditanya, kalian nggak bisa jawab. Gitu, ya. Jadi ngapalkeun lah. Dulu. Tapi yang ditanyakan tidak ada hitungan. Yang ditanyakan tidak ada hitungan, hanya teoritis saja. Yang hitungan-hitungan dan membuat peta segala macam itu nanti munculnya di UAS. Oke? Yang ditanyakan dalam kuis itu hanya teoritis saja, teori saja, tidak akan ada hitungan. Hitungan dan angka-angka kemudian peta itu munculnya di UAS. Saya ulangi ya. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Jadi nanti nilai kuis serta nilai ini tugas kemudian nilai UTS akan digabungkan menjadi nilai akhir. Oke, seperti itu. Yang tanyakan? Cukup? Insya Allah cukup, Pak. Kalau di PowerPoint saya, ini sebetulnya di lembar terakhir itu tugas untuk jika kalian masuk itu ke kampus, tapi karena kalian tidak masuk ke kampus, diganti bukan ini. Kalau kalian di kampus, kalian akan saya suruh untuk memetakan unsil, gitu. Pakai kompas dan alat yang lain. Tapi karena tidak ada, makanya tugasnya diganti sama yang baru. Oke? Kemudian jika tidak ada yang ingin tanyakan, nanti akan saya sharing link absensinya di grup masing-masing. Kemudian cek Google Classroom, di situ materinya sudah saya share. Dan kumpulan tugasnya pun sudah saya share. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.